Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Yulanda, NIM 180104001 dari kelas PBSI 5A, ingin mempresentasikan tentang materi belajar dan pembelajaran. Ya, yang pertama itu adalah pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan setiap orang. Belajar yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya belajar secara textbook, tetapi juga belajar yang non textbook. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang apa yang dimaksud dengan belajar itu. Menurut James dan Whittaker, zaman tahun 1999, belajar adalah proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Pada dasarnya, belajar sendiri merupakan satu, proses berpikir secara aktif. Yang kedua, proses berpikir supaya menghubungkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki atau skemata dengan informasi dan masalah baru yang kritis. Tiga, proses berpikir secara potensial menuju dan membentuk keutuhan berdasarkan konstruksi. Ya, selanjutnya belajar merupakan sebuah proses pengubahan tingkah laku. Bagi seorang yang belajar dengan sendirinya akan mengalami perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang dulunya belum tahu, lama kelamaan dengan seiringnya jalan mengalami proses belajar akan menjadi tahu. Tingkah laku lain yang kemungkinan dihasilkan dari belajar adalah tingkah laku belum bisa menjadi bisa atau belum baik akan menjadi lebih baik lagi. Ya, selanjutnya ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yaitu seseorang yang belajar itu memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri-cirinya diantaranya yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua, adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, adanya usaha. Yang keempat, ya atau yang terakhir, adanya interaksi dengan lingkungan. Ya, selanjutnya terdapat juga beberapa faktor pendorong perubahan pada manusia. Antara lain, satu, adanya rasa ingin tahu. Kedua, adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang diketahuinya. Yang kelima, adanya keinginan untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan intelektual. Yang ketujuh, atau yang terakhir, adanya keinginan untuk mencapai sebuah cita-cita yang diinginkan. Yang pertama, ada ciri orang yang sedang belajar. Setiap orang yang sedang belajar memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, adanya perubahan. Jika seorang yang belajar belum mengalami perubahan, maka dari itu orang tersebut belum disebut telah menguasai sebuah ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua, dilakukan belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang itu. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada diri pelajar dalam hal ini tidak dapat direkayasa atau dibuat-buat. Itu terlihat pada kehidupannya sehari-hari. Ya, ciri yang ketiga dari belajar adalah adanya usaha. Seorang dikatakan belajar apabila seorang itu melakukan upaya tertentu agar dirinya mampu berubah dari kondisi sebelumnya. Ya, yang keempat atau terakhir ciri-ciri belajar seseorang itu adalah adanya interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini sangat penting bagi mereka karena interaksi dengan lingkungan dalam hal ini berbentuk lahiriah dan juga batiniah. Ya, selanjutnya pada subbab ini kita akan menjelaskan tentang tipe-tipe belajar. Setiap manusia
memiliki keberagaman potensi, karakter, dan kebutuhan dalam belajar. Karena itu, tipe belajar yang dilakukan manusia menurut Gen et al. Tahun 1984 mencatat ada 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, yang kedua belajar stimulus, respon, yang ketiga belajar merantaikan, yang keempat belajar asosiasi verbal, yang kelima belajar membedakan, yang keenam belajar konsep, yang ketujuh belajar dalil, dan yang terakhir yang 8 adalah belajar memecahkan sebuah masalah. Ya, langsung saja. Sistematika jenis belajar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistematika sendiri berarti pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan. Sistematika jenis belajar berarti penggolongan jenis belajar. Selain membuat tipe-tipe belajar, Gengner juga membuat semacam sistematika jenis belajar. Menurutnya ada beberapa sistematika jenis belajar. Yang pertama, jenis keterampilan intelektual. Yang kedua, jenis informasi verbal. Yang ketiga, jenis strategi kognitif. Yang keempat, jenis keterampilan motorik. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada jenis keadaan mental menurut Bernes dan Wittgen tahun 2002. Ya, selanjutnya ada taksonomi belajar. Apa sih itu taksonomi? Menurut Benjamin S. Bloom, taksonomi adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kognitif domain. Yang kedua, ada active domain. Yang ketiga, ada psikomotor domain. Yang selanjutnya kategori belajar menurut UNESCO. Ya, yang pertama ada learn to know, learn to do, learn to live together, learn to be, dan sebagainya. Ya, teori belajar tingkah laku yang pertama adalah merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Itu menurut pakar Nahar tahun 2016. Ya, yang kedua ada teori Thorndike. Teori Thorndike sendiri yang dipelopori oleh Thorndike memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak. Itu artinya teori behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama kontemporari behaviorisme ini memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak jika anak tersebut mempunyai ketertarikan terhadap sebuah masalah. Ya, selanjutnya ada menurut Thorndike tahun 1874 sampai 1949 belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa dalam 3 macam hukum, yaitu ada the law of readiness atau hukum kesiapan belajar. Yang kedua ada the law of exercise atau hukum latihan. Yang ketiga ada the law of the effect atau hukum pengaruh. Selanjutnya ada teori perbandingan antara teori behaviorisme Bandura dengan teori behaviorisme Pavlov. Yang pertama yang membandingkan adalah teori behaviorisme Bandura memiliki modeling atau menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru belajar. Sedangkan teori belajar behaviorisme Pavlov memiliki proses yang dikemukakan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Ya, di materi sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori-teori tersebut. Ya, mungkin
Cukup sekian penjelasan saya tentang belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi. Bila taufik wal hidayah. Saya Irfan Yulanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.